Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita kali ini berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris bersama Kak Salwa Zasya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kali ini, Kakak akan menjelaskan bahwa model pembelajaran kita adalah AIR, yaitu auditory, intellectually, dan juga repetition. Ayo kita simak pembelajaran kita hari ini. Okay, thank you Miss Rahma. Good day everyone. How are things going? I do really hope that we are all in our best condition. Because as we all know, the coronavirus pandemic has been a tragedy for our life, especially our country, Indonesia. But we don't have to worry because we have a great health workers that will help us to fight this COVID-19. Baik, sahabat cerdas edukasi, pada edisi bimbingan belajar kali ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9 semester genap dengan materi pokok modal auxiliaries yaitu may and might dan juga can and could. Nah, kakak akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita capai dari program kali ini adalah yang pertama, 4.1 mengungkapkan makna dalam bentuk teks lisan fungsional pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan diterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah 4.2 yaitu mengungkapkan makna dalam monolog pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan diterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat membedakan penggunaan kata may and might dan juga can and could dalam sebuah kalimat. Lalu, kalian bisa deh menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Oke, so without any further ado, let's get it started. Nah, yang pertama nih, yaitu may and might. Jadi, teman-teman, may and might adalah bagian dari modal auxiliaries atau kata kerja bantu untuk mengungkapkan sebuah kemungkinan atau meminta izin. Nah, kita ke may dulu ya. Jadi, may ini dalam bahasa Indonesia berarti mungkin atau boleh. Kita bisa menggunakan kata may jika first, mengungkapkan sebuah kemungkinan. Nah, contohnya nih. Pertama, he may not like it. Yang artinya, dia mungkin tidak menyukainya. Nah, yang kedua, there may be some issues. Yang artinya, mungkin ada beberapa masalah. Nah, kedua kalimat ini belum pasti adanya, jadi masih sebuah kemungkinan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kata may. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan kata may saat kita ingin meminta izin dengan sopan tentu saja. Contohnya nih, first, may I borrow your pencil? Yang artinya, bolehkah saya meminjam pensilmu? Contoh kedua, may I please go to the toilet, sir? Yang artinya, bolehkah saya pergi ke toilet, Pak? Nah, jangan lupa ya teman-teman, jika ingin meminta izin dengan sopan, usahakan untuk memakai kata may.
Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan kata may jika kita ingin memberi izin kepada orang lain. Contohnya, that's all for today. You may leave. Yang artinya, cukup untuk hari ini, kalian bisa pulang. Nah, biasanya kalimat itu kita dengar dari guru ke siswanya, bukan? Selanjutnya, yaitu mengungkapkan sebuah harapan. Expressing hope. Contohnya nih, yang pertama, may you have a better life. Yang artinya, semoga kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk contoh kedua, biasanya kita gunakan saat sesudah bersin, yaitu may Allah bless you. Yang artinya, semoga Allah memberkatimu. Oke, teman-teman, untuk may kita sudah selesai. Sekarang kita pindah ke might. Might adalah verb to dari kata may atau bentuk kedua dari kata may. Untuk penjelasannya, sahabat cerdas, akan dilanjutkan di sesi kedua. Jadi, jangan kemana-mana ya. Halo sahabat cerdas, back again with me. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang may. Kita ulas sedikit ya. Jadi, may ini dalam bahasa Indonesia berarti mungkin atau boleh. Nah, ternyata may juga punya pasangannya loh, yaitu might. Nah, sekarang kita belajar might-nya ya. Jadi, teman-teman, might adalah bentuk kedua dari may. Might adalah verb to dari kata may. Kita dapat menggunakan kata might jika kita ingin membuat kalimat hipotesis atau pengandaian. Nah, teman-teman, kalian harus tahu nih, kalau may digunakan saat kemungkinannya itu lebih besar untuk terjadi. Nah, kalau might ini biasanya digunakan untuk kemungkinan yang susah terjadi deh, yang tidak akan terjadi. Biar mudah dipahami, kita langsung ke contoh aja ya, teman-teman. Yang pertama, they may visit Jakarta tonight. Yang artinya, mereka mungkin datang ke Jakarta malam ini. Nah, kalimat ini menunjukkan kemungkinan yang besar. Maka dari itu, kita harus memakai kata may. Lalu Kak, kalau kemungkinan yang kecil, bagaimana cara menggunakan might-nya? Nah, contohnya seperti ini. If I were you, I might go to Jakarta now. Nah, kalimat ini kemungkinannya tidak akan terjadi nih, karena ada kata if I were you, yang artinya jika saya adalah kamu. Nah, tapi nyatanya saya bukan kamu. Maka dari itu, kalimat ini tidak mungkin terjadi. Makanya kita harus menggunakan might. Selanjutnya, might juga bisa digunakan untuk kalimat tidak langsung atau indirect speech. For example, she said they might go to Japan. Kakak ulangi ya. She said they might go to Japan. Yang artinya, dia bilang mereka mungkin ke Jepang. Yang artinya, dia bilang mereka mungkin pergi ke Jepang. Nah, kalimat ini mungkin lebih seperti laporan ya, yaitu kalimat tidak langsung. Maka dari itu, kita harus menggunakan kata might. Oke, sahabat cerdas, that was the material about may and might. Gimana nih? Have you get the point? Perbedaannya, fungsinya. I hope this is going to be easy for you. Semoga kalian mudah ya untuk memahaminya. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih
ke pasangan yang kedua, yaitu can and could. Nah, jadi can and could ini adalah salah satu contoh dari kata kerja bantu atau modal auxiliaries. Nah, can and could ini biasanya berbicara tentang kemampuan meminta sesuatu atau memohon izin. Kita bahas satu dulu ya, yaitu can ya. Jadi, can dalam bahasa Indonesia berarti bisa atau boleh. Kita bisa menggunakan can di kalimat yang seperti arti umumnya, yaitu bisa. Contohnya nih, I can do that easily. Yang artinya, saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya yakin nih bisa dan saya bersedia melakukannya. Maka dari itu, kakak akan menggunakan kata can. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan kata can untuk meminta sesuatu. Atau bisa juga izin atau permisi. Contohnya, can I have the tissues? Yang artinya, bolehkah saya meminta tisunya? Lalu contoh yang kedua, can I go to school earlier? Yang artinya, bolehkah saya pergi ke sekolah lebih awal? Nah, teman-teman, biasanya nih, jika kita ingin menggunakan kalimat seperti ini, meminta sesuatu seperti ini, kita harus diawali dengan permisi, yaitu excuse me atau pardon me. Jadi kalimatnya akan seperti ini. Excuse me, can I have the tissues? Permisi, bolehkah saya minta tisunya? Lalu selanjutnya, kita bisa menggunakan can untuk memberi perintah. Contohnya nih, can you speak louder? Dan can you close the door? Yang artinya, bisakah kamu menutup pintu itu? Nah, teman-teman, when you use can sebagai kalimat perintah, harus hati-hati ya. Soalnya, penggunaan can lebih terdengar informal dan agak terkesan kasar. Boleh-boleh saja sih kalau minta tolong atau menyuruh teman dekat atau adik menggunakan can. But, when we talk to someone older than us, it will be better if we use could. Tapi jika kita ingin berbicara kepada yang lebih tua dari kita, akan sangat lebih baik jika kita menggunakan kata could. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita pengen membahas pasangannya can nih, yaitu could. Sebelumnya, kakak mau ngajak kalian untuk spelling dulu nih. Spelling could ya. 1, 2, 3. C O U L D. Oke, pada bisa ya. Nah, di spelling memang ada huruf L. Tetapi untuk pronouns-nya, kalau kita ingin mengatakan kata could, L-nya dihilangkan. Yang tadinya could menjadi could, L-nya hilang saja. Oke teman-teman, jadi jangan pada salah lagi ya. Nah, jadi could ini adalah bentuk kata kerja kedua atau verb to dari can. Nah, kita bisa menggunakan kata could jika kalimat tersebut adalah past tense atau lampau. Contohnya seperti ini nih teman-teman. I could do that once, but now I cannot. Yang artinya, saya pernah bisa tuh melakukan itu dulu, tetapi sekarang saya tidak bisa. Karena dia bisanya dulu, jadi kita pakai kata could, karena itu verb to dari can. Lalu kita juga bisa nih pakai kata could saat menyatakan kesanggupan, tapi tidak pasti. Loh gimana tuh? Gini nih contohnya. 1. Maybe I could do it later, but I don't know. Yang artinya, mungkin saya bisa melakukannya nanti, tapi saya juga tidak tahu. Nah, kita sanggup nih untuk melakukan itu,
Tapi nanti kan, jadi kita belum tahu itu secara pasti. Jadi kita menggunakan kata could untuk kalimat ini. Nah, teman-teman, jadi could ini juga bisa untuk menyatakan kesanggupan, tapi tidak pasti. Loh, gimana tuh? Gini nih contohnya. Maybe I could do it later, but I don't know. Yang artinya, mungkin saya bisa melakukannya nanti, tetapi saya juga tidak tahu. Nah, teman-teman, di kalimat ini sebenarnya dia bisa melakukannya kan? Dia sanggup untuk melakukannya, tetapi nanti. Jadi kita juga tidak tahu apakah dia akan melakukannya atau tidak. Jadi di kalimat ini kita harus menggunakan kata could. Sahabat cerdas, bagaimana? Apakah sudah pada paham? Nanti kita akan kembali lagi dengan banyak contoh yang akan kakak beri kepada kalian. Baik sahabat cerdas, back again with me, Kak Salwa. Tadi kakak baru aja nih ngasih kalian 2 contoh kata dari could. Padahal masih ada lagi loh yang lain. Nah, sekarang yuk kita lanjutin aja. Teman-teman, ternyata kita juga bisa menggunakan might pada saat kita ingin menyatakan kemungkinan. Loh, kok sama kak? Tadi yang can juga menyatakan kemungkinan. Nah, kalau might ini kemungkinannya masih belum pasti nih di masa depan. Kemungkinannya sangat kecil. Contohnya nih, she could be the best dancer in the history. Yang artinya, dia bisa saja menjadi penari terbaik sepanjang sejarah. Tetapi, nah biasanya kalimat itu akan diakhiri dengan tetapi. Maka dari itu, kita harus menggunakan kata could. Terakhir, kita juga bisa menggunakan kata might untuk meminta tolong atau memerintah. Dan tentu saja lebih halus dan lebih sopan. Contohnya, yang pertama, could you do me a favor? Yang artinya, bisakah kamu menolong saya? Contoh kedua, could you open the window for me? Yang artinya, bisakah kamu membuka jendelanya untuk saya? Nah, terdengar lebih halus dan sopan bukan teman-teman? Oke sahabat cerdas, demikian nih pembahasan kita tentang can and could. Tanpa terasa nih, kita sudah selesai belajarnya. Tetapi kakak ingin menegaskan bahwa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang modal auxiliaries adalah tadi kita belajar tentang 2 pasang dari modal auxiliaries verbs. Yang pertama, may and might, dan yang kedua, can and could. Nah, may and might ini sebenarnya artinya sama, tetapi bedanya kemungkinan mereka berbeda. Jadi kalau may berarti kemungkinannya besar, sedangkan kalau might kemungkinannya lebih kecil. Pasangan selanjutnya adalah can and could. Bedanya adalah kalau ingin menggunakan can, biasanya kalimatnya terdengar informal. Jadi, kalau bisa kita menggunakan kata can untuk beberapa teman dekat saja atau kepada saudara kita. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan kata could, kita harus menggunakannya kepada orang yang lebih tua atau orang yang belum terlalu kenal dekat dengan kita, sehingga kalimatnya akan lebih sopan. Nah, teman-teman, untuk lebih membantu kalian untuk paham tentang materi ini, Kak Salwa akan memberikan beberapa contoh soal. Yuk, sekarang kita lengkapi kalimat berikut dengan kata may atau might. First question. My brother blank blank
blank like you. Kira-kira apa nih? Baru pertanyaan pertama harusnya sudah bisa ya. Coba, my brother blank 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 like you. Ya, benar. Jawabannya adalah may. Jadi, my brother may like you. Yang artinya, saudara lelaki saya mungkin suka kepadamu. Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat kemungkinan. Jadi, kita harus menggunakan kata may. Soal kedua, yuk kita coba kerjain ya. Blank, blank, blank. I take my eraser back. Kakak ulangi nih. Blank, blank, blank. I take my eraser back. Ya, ini kalimat untuk meminta izin. Jadi kita harus menggunakan kata may. May I take my eraser back? Bolehkah saya meminta penghapus saya kembali? Next question. She said she blank 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 accept your apology. Ada cluenya nih di awal. She said she blank 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 accept your apology. Ya, benar. Cluenya di awal ini adalah she said. Berarti dia melaporkan apa yang tadi temannya bilang. Jawaban untuk soal kali ini adalah might, karena kalimat ini adalah kalimat tidak langsung. Selanjutnya, you blank 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 give your reason. Ya, kalimat ini adalah untuk memberi izin. Maka dari itu kita harus menggunakan kata may. Ya benar, kata may ya teman-teman. Oke, the last question. Untuk may atau might ya. Blank 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 they live happily ever after. Iya betul. Ini kita isinya jawabannya adalah may, karena kalimat ini adalah kalimat harapan. May they live happily ever after. Nah, untuk may dan might sudah pada mengerti ya? Selanjutnya, kakak akan mencoba memberi kalian challenge untuk menjawab pertanyaan berikut dengan kata can atau could. Oke, siap ya? First, blank blank blank, you mind opening the door? Ya, benar. Pertanyaan pertama ini jawabannya could. Jadinya, could you mind opening the door? Karena artinya ini adalah meminta pertolongan, meminta tolong. Jadi kalimat ini kalimat yang sopan. Jadi kita pakai kata could. Oke yuk teman-teman, for the last question, harus pada bisa ya. While she was 17, she blank 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 run 50 kilometers a day. Ya benar nih. Di awal kalimat soalnya ada kata she was 17. Jadi ini adalah kalimat past tense. Maka dari itu kita harus menggunakan kata could. Oke sahabat cerdas, gak kerasa nih kita ternyata udah selesai belajar bahasa Inggrisnya. Nah, kalian pada benar berapa nih tadi? Semoga benar semua ya. Lalu, sebelum program ini selesai, I would like to share some tips. Kakak mau ngasih beberapa tips untuk kalian. Tips speaking English. Sebenarnya tipsnya nggak banyak sih, malah cuma satu. Kalian mau denger gak nih? Mau dong ya? Oke nih kakak kasih ya. Jadi tips untuk bisa speaking English yang baik dan benar adalah be brave. Berani. Intinya cuma harus berani. Karena kalau kalian gak speak English, gimana mau bagus speak English-nya? Mungkin kita bisa membaca bahasa Inggris, atau menonton film, mendengarkan musik bahasa Inggris. Tetapi kalau speaking kita, kalau kita juga kurang untuk ngomong bahasa Inggris, ya agak percuma karena kita pokoknya harus berbicara bahasa Inggris. No matter what people say, just
keep speaking English. Be brave ya teman-teman. Okay guys, we have finished the lesson. I hope you enjoy the program and see you soon. Oke sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa. Be plus adjective. Contoh yang bisa kita gunakan ya. For example, number 1, do not be lazy. Jadi do not, jangan. Be di sini sebagai penjelas dari kata kerja. Lazy yaitu malas sebagai adjective. Yang kedua, do not be angry. Do not be angry artinya jangan marah. Jadi do not ini artinya jangan. Be itu tidak ada arti, hanya penjelasan untuk kata sifat. Angry yaitu marah sebagai adjective, sebagai kata sifat. Yang ketiga, do not be sad. Sama ya seperti yang di atas sebelumnya, yang sebelumnya ibu kasih contoh itu tadi. Do not be sad, do not-nya jangan. Be sad, sedih, sebagai adjective. Ya, jadi bisa kita bedakan lagi ya. Bisa Anda ulangkan lagi untuk verbal prohibition dan nominal prohibition. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dalam bentuk dialog. The weather is cloudy today. Do not forget to bring the umbrella, Siti. Alright, Mom. Di sini ibu mengatakan bahwa cuaca sedang mendung. Jangan lupa membawa payung. Nah, penggunaan di sini adalah do not forget to bring umbrella sebagai verbal prohibition. Untuk yang kedua, tomorrow we will have English test, students. Do not forget to study. Oke, Miss Handa. Oke, di sini bahwa teacher mengatakan besok akan diadakan ujian. Jangan lupa untuk belajar. Ini contoh dialog penggunaan nominal prohibition. Menggunakan adjective ya. Forget di sini sebagai adjective. Oke. Dari penjelasan yang sebelumnya, kita juga dapat menggunakan ekspresi yang lain atau ungkapan yang lain. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on the school wall. Artinya di sini dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah. Prohibited itu artinya yaitu dilarang. Contoh yang kedua, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk masuk ke ruangan ini. Berarti not allowed, tidak diperbolehkan artinya ya. Yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu it is forbidden to feed animals in the zoo. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Forbidden itu artinya dilarang atau tidak bisa diperbolehkan. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam ekspresi untuk pernyataan prohibition. Baik, dari pembelajaran kita tentang obligation dan prohibition, saya akan membuat statement tentang pandemic situation topiknya ya. Contohnya yaitu in this pandemic situation we must take care of our health and we must not go outside without wearing mask.
Remember, we should wear mask outside. Jadi di sini selama pandemi kita harus menjaga kesehatan dan kita juga harus tidak diperbolehkan untuk pergi keluar tanpa menggunakan masker. Dan ingat, kita harus memakai masker saat kita berada di luar rumah. Baiklah, itu statement dari saya. Kita masuk ke assignment ataupun penugasan. Penugasan yang akan saya berikan hari ini yaitu write your statement by using obligation and prohibition. Jadi kalian mengungkapkan atau menyatakan sesuatu, beberapa kalimat ya, dengan menggunakan obligation dan prohibition. Choose these topics. Nah, topik yang akan saya berikan yaitu first, yang pertama, activity during online learning. Apa saja aktivitas selama pembelajaran online yang dilarang ataupun yang harus dilakukan. Jadi penggunaan obligation dan prohibition. Topik yang kedua yaitu preparation before examination. Persiapan sebelum ujian atau menghadapi ulangan. Jadi apa saja yang harus dikerjakan dan tidak diperbolehkan. Jadi kalian akan membuat satu paragraf dengan menggunakan ekspresi obligation dan prohibition. Baiklah, saya harap kalian bisa mengikuti materi dari saya dan juga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Baiklah, thank you for today. I hope you keep health. Ya, saya harapkan kita tetap sehat. Ingat, selama pandemi ini kalian tetap belajar secara online ataupun daring di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa menggunakan masker di luar rumah. Ataupun jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Baiklah. Okay, thank you for today. Baiklah sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini pada program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama. Nah, program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.